Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balkis Suraya Palestin dengan 3 teman saya, yaitu ada Mutiara Hibni Hanif, Najia Ramadiana, dan Indri Faiza Rohman. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Citra Karisma Islami MPD. Nah, dalam judul konsep kecakapan. Sebelum masuk kepada materi utama, saya akan membacakan sedikit mengenai latar belakangnya. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar, seorang guru harus memiliki strategi agar peserta didik dapat belajar secara efektif dan efisien mengenai pada tujuannya. Lalu, guru sebagai salah satu penentu bagaimana metode mengajar anak didik tersebut dapat diharapkan. Salah satu strateginya yaitu dengan mengukur kecakapan, kecerdasan, bakat, dan kreativitas pada peserta didik. Nah, keempat komponen tersebut harus benar-benar diperhatikan. Kecakapan yang tersimpan dalam diri seseorang seringkali tersembunyi sehingga menyebabkan seseorang tidak mengetahui kelebihan apa yang dimiliki dan mengakibatkan keputusasaan. Lalu, kecakapan juga ada yang sudah terbuka dan menyebabkan kepercayaan diri yang tinggi untuk menghadapi suatu tantangan, tapi seringkali tidak terkontrol sehingga menyebabkan kelalaian dan kerusakan di mana-mana. Begitu pula dengan kecerdasan, bakat, dan kreativitas masih banyak yang masih terpendam di dalam diri seseorang. Bahkan, banyak kecerdasan dan bakat anak didik yang tidak tersalurkan dengan baik, disebabkan karena kurangnya pengawasan atau perhatian seorang guru terhadap apa yang dikembangkan oleh peserta didik. Nah, di dalam materi ini, kami akan menjelaskan mengenai tentang kecakapan, kecerdasan, bakat, dan kreativitas. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada materi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk poin pertama yaitu kecakapan atau ability, merupakan suatu aspek intelektual yang berupa kemampuan dalam mengenal, memahami, menganalisis, menilai, serta memecahkan masalah-masalah dengan rasio atau pemikiran. Nah, menurut Dirjen PLPS yaitu Direktorat Tenaga Teknis tahun 2003, kecakapan hidup atau life skill diartikan sebagai kecakapan atau kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan penghidupan secara wajar tanpa merasa tertekan. Lalu kemudian secara proaktif dan kreatif untuk mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya dapat mampu mengatasinya. Kecakapan dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu kecakapan nyata aktual atau actual ability dan kecakapan potensi atau potential ability. Nah, untuk kecakapan nyata aktual yaitu kecakapan yang segera dapat didemonstrasikan setiap saat karena merupakan hasil usaha belajar yang telah dijalaninya. Contohnya seperti prestasi belajar. Lalu untuk kecakapan potensial yaitu kecakapan yang masih terpendam dalam diri seseorang yang bersifat talent dan diperoleh melalui keturunan atau pembawaan yang meliputi abilitas dasar umum dan abilitas dasar khusus dalam bidang tertentu seperti talent, bakat, aptitude. Nah, dari kedua macam kecakapan potensi ini dapat dideteksi dengan cara mengidentifikasi dari perilakunya. Menurut Witherington, ada beberapa manifestasi dari indikator perilaku intelijen, yaitu ada kecakapan dalam menggunakan bilangan, ketepatan menggunakan bahasa, kecepatan dalam persepsi, kecakapan dalam mengingat, kecakapan dalam memahami hubungan, dan berimajinasi. Dari mengetahui indikator-indikator tersebut, para ahli telah mengembangkan alat ukur yang menjadi standar tes
baik untuk kecakapan dasar umum maupun kecakapan dasar khusus. Nah, dari hasil tes tersebut dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada orang yang superior atau jenius, yaitu orang yang dapat bertindak jauh lebih cepat, tepat, dan penuh kemudahan. Kedua, ada orang normal, yaitu orang yang bertindak biasa-biasa saja kecepatan maupun ketepatannya, seperti yang tampak pada sebagian besar orang, menurut batasan-batasan waktu dan tingkat kesukaran yang telah ditentukan. Yang terakhir ada orang subnormal atau mentally defective, yaitu orang yang jauh lebih lambat kecepatannya dan jauh tidak tepat, serta lebih banyak mengalami kesulitan. Nah, dari uraian ketiga kelompok tersebut, dari perbedaan dari segi kecakapan tersebut dapat mempengaruhi prestasi belajar peserta didik. Meskipun guru sudah bersungguh-sungguh dalam mengajarnya, tetapi peserta didik tidak dapat secara optimal untuk memperoleh prestasinya karena perbedaan dari kecakapan tersebut. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor kecakapan. Yang pertama, menurut Spearman ada 2 faktor, yaitu ada faktor umum atau faktor G bersifat bawaan, lalu ada faktor khusus atau faktor S bersifat dari hasil belajar. Yang kedua, menurut Cyril Bird ada 3 faktor kecakapan. Yang pertama yaitu faktor umum atau faktor G bersifat bawaan, lalu ada faktor khusus atau faktor S bersifat dari hasil belajar. Lalu yang ketiga ada faktor C atau faktor kelompok. Yang ketiga menurut Thurston itu ada faktor S dan faktor C. Nah, untuk faktor C yang meliputi kemampuan verbal, fasih dalam kata-kata, kemampuan bilangan, kemampuan tilikan ruang, ingatan, kemampuan mengamati, dan penalaran. Poin ke B, kecerdasan atau inteligensi. Dalam beberapa kasus, kecerdasan bisa termasuk kreativitas, kepribadian, watak, pengetahuan, atau kebijaksanaan. Namun, beberapa psikologi tidak memasukkan hal-hal tadi dalam kerangka definisi kecerdasan. Kecerdasan biasanya merujuk pada kemampuan atau kapasitas mental dalam berpikir. Namun, belum terdapat definisi yang memuaskan mengenai kecerdasan. Sternberg dan Slater mendefinisikannya sebagai tindakan atau pemikiran yang bertujuan dan adaptif. Secara etimologis, yaitu berasal dari bahasa Inggris intelligence. Spearman dan Wynne Jones Vol mengemukakan adanya konsep lama mengenai suatu kekuatan atau power yang dapat melengkapi akal pikiran manusia tunggal pengetahuan sejati. Inteligensi berasal dari kata Latin yang berarti memahami. Jadi, inteligensi adalah kreativitas atau pribadi atau perilaku yang merupakan perwujudan dari daya atau potensi yang memahami sesuatu. Yang kedua, definisi kecerdasan menurut para ahli. Menurut Gardner, pertama, kecakapan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Kedua, kecakapan untuk mengembangkan masalah baru untuk dipecahkan. Ketiga, kecakapan untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupannya. Nah, yang C, Alfred Binet definisikan inteligensi terdiri dari 3 komponen, yaitu pertama direction, kedua adaptation, ketiga kritisisme. Adapun kecerdasan atau inteligensi manusia mempunyai implikasi sebagai suatu kemampuan adalah sebagai berikut. Pertama, kemampuan mengklasifikasi pola-pola objek. Kedua, kemampuan beradaptasi atau kemampuan belajar. Ketiga, kemampuan menalar secara deduktif. Keempat, kemampuan menalar secara induktif. Keempat, kemampuan mengembangkan konsep. Dan terakhir, kemampuan memahami. Nah, poin keempat, faktor yang mempengaruhi kecerdasan, yaitu pertama, faktor bawaan atau biologis.
Kedua, faktor minat dan pembawaan yang khas. Yang ketiga, faktor pembentukan atau lingkungan. Keempat, faktor kematangan. Kelima, faktor kebebasan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional menurut Ledov antara lain: pertama, fisik; kedua, psikis. B. Definisi kecerdasan emosional. Gomelan mengemukakan 5 definisi kecerdasan emosional, yaitu kecerdasan diri, motivasi diri, pengaturan diri, empati, dan keterampilan sosial. Nah, poin kelima, pengukuran taraf kecerdasan. Salah satu uji kecerdasan yang diterima luas ialah berdasarkan pada uji psikometrik atau IQ. Pengukuran kecerdasan dilakukan dengan menggunakan tes tertulis atau tes tampilan. Atau saat ini berkembang pengukuran dengan alat bantu komputer. Tapi ada kelemahan dari alat uji kecerdasan ini adalah terdapat bias budaya, bahasa, dan lingkungan yang mempengaruhinya. Kecerdasan terhadap IQ konvensional menimbulkan pengembangan sejumlah teori alternatif yang semuanya menegaskan bahwa kecerdasan adalah hasil dari sejumlah kemampuan independen yang berkontribusi secara unik terhadap tampilan manusia. Stephen Jay Gould adalah salah satu tokoh yang mengkritik teori kecerdasan dalam bukunya The Measure of Man, Kesalahan Ukur Manusia. Ia mengemukakan bahwa kecerdasan sebenarnya tak bisa diukur dan juga mengatakan sudut pandang hereditarian atas kecerdasan. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai bakat individu. Menurut Sperman, mengemukakan bahwa bakat adalah suatu kemampuan khusus yang berkembang secara istimewa atau menonjol dibandingkan dengan kemampuan-kemampuan yang lain. Bakat tidak sama dengan kecerdasan, tetapi kecerdasan menjadi dasar berkembangnya bakat. Bahkan, kecerdasan itu dapat dipandang sebagai faktor umum dan bakat itu adalah faktor khusus. Sedangkan menurut Woodward dan Marquis, bakat dimasukkan ke dalam kemampuan ability yang memiliki 3 arti, yaitu yang pertama, assessment, yang merupakan actual ability dan dapat diukur langsung dengan alat atau tes tertentu. Kedua, adalah capacity, yang merupakan potential ability, dapat diukur secara tidak langsung melalui pengukuran kecakapan individu, di mana kecakapan ini berkembang dengan perpaduan antara kemampuan dasar dengan pelatihan yang intensif berdasarkan pengalaman. Yang ketiga, aptitude, yaitu kualitas yang hanya dapat diukur dengan teks khusus yang memang diperuntukkan untuk mencapai hal tersebut. Kemampuan menunjukkan bahwa suatu tindakan dapat dilakukan sekarang, sedangkan bakat memerlukan tindakan dan dapat dilakukan di masa yang akan datang. Dapat disimpulkan bahwa definisi bakat adalah sesuatu hal yang menonjol pada seseorang dan menjadi kelebihan individu tersebut pada bidang tertentu. Misalnya, bakat pada seni, olahraga, dan sebagainya. Ada 3 komponen bakat menurut Wilford, yaitu yang pertama, intelektual, dan yang kedua, perseptual, yang ketiga, psikomotor. Selanjutnya ada tentang faktor-faktor yang mempengaruhi bakat individu. Yang pertama, bakat sekolah atau scholastic aptitude. Yang kedua, bakat pekerjaan atau vocational aptitude. Nah, menurut Ambarjaya pada tahun 2012, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi bakat individu, yaitu yang pertama, pengaruh unsur genetik, khususnya yang berkaitan dengan fungsi otak. Bila dominan otak sebelah kiri, maka bakat berhubungan dengan kemampuan verbal dan intelektual. Sedangkan jika dominan dengan otak kanan, maka bakat berhubungan dengan masalah spesial, nonverbal, estetik, serta kegiatan fisik. Dan yang kedua, latihan. Struktur tubuh mempengaruhi bakat seseorang. Seorang yang bertubuh atletis akan memudahkannya menggeluti bidang olahraga atletik. Dan yang ketiga, struktur tubuh.
Yang mempengaruhi bakat individu tergantung dari faktor pembawaan atau heredity. Tetapi sejauh mana bakat pembawaan tersebut dapat diwujudkan tergantung dari kondisi dan kesempatan yang diberikan oleh lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Menurut Utami Munandar, mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang menentukan sejauh mana bakat seseorang dapat terwujud. Yang pertama, keadaan lingkungan seseorang, seperti kesempatan sarana dan prasarana yang tersedia. Yang kedua, sejauh mana dukungan dan dorongan orang tua, tempat tinggal yang di daerah perkotaan atau pedesaan, dan sebagainya. Yang ketiga, ditentukan oleh keadaan dalam diri orang itu sendiri, seperti minat atau keinginannya untuk berprestasi dan keuletannya untuk mengatasi kesulitan atau rintangan yang mungkin timbul. Nah, dari pernyataan di atas bisa disimpulkan bahwa bakat harus didukung oleh lingkungan sosial di mana seseorang tinggal atau berada. Seberapa besar pun bakat seseorang tidak akan pernah terwujud apabila lingkungan tidak mendukung. Hal ini dapat diantisipasi dengan mencari lingkungan yang sangat kondusif sehingga perkembangan bakat anak dapat diharapkan lebih optimal. Nah, untuk selanjutnya yang dapat dipakai untuk mengukur berbagai macam bakat. Jenis tes ini tidak hanya mengukur satu macam bakat, tetapi dapat menjaring berbagai bakat pada banyak subjek. Ada beberapa tes seri multiple bakat diantaranya. Yang pertama, Differential Aptitude Test atau DAT. Yang kedua, General Aptitude Test Battery atau GATB. Yang ketiga, Flanagan Aptitude Classification Test atau FACT. Salah satu seri tes yang paling banyak dipakai dalam bidang pendidikan dan vokasional atau pekerjaan pertama kali terbit pada tahun 1947, 1963, dan 1973. Penyusunannya oleh G. Bennett H. G. Caesar atau DAT, yaitu Differential Aptitude Test, yang terdiri dari beberapa subtes. Yang pertama, Verbal Reasoning atau penalaran verbal. Yang kedua, Numerical Ability atau kemampuan angka. Yang ketiga, Abstract Reasoning atau penalaran abstrak. Yang keempat, Space Relation atau tilikan ruang. Nah, yang kelima, Mechanical Reasoning atau penalaran mekanis. Yang keenam, Clerical Speed and Accuracy. Yang ketujuh, Language Usage. Nah, yang terdiri dari Spelling and Grammar atau pemakaian bahasa. Nah, yang kedelapan, Scholastic Aptitude. D. Kreativitas. Menurut Munandar, kreativitas adalah suatu kemampuan untuk A. Membuat kombinasi baru berdasarkan data informasi atau unsur yang ada. B. Berdasarkan data atau informasi yang tersedia. C. Mencerminkan kelancaran, keluasan, dan orisinalitas dalam berpikir serta kemampuan untuk mengelaborasi atau gagasan. Menurut Supriyadi, kreativitas juga diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Menurut David Campbell, kreativitas adalah suatu kemampuan untuk menciptakan hasil yang sifatnya baru, inovatif, belum ada sebelumnya, menarik, aneh, dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan menurut Wallace, dalam Reni Akbar Hawadi 2001, mengemukakan 4 tahap dalam proses kreatif, yaitu tahap persiapan. Tahap inkubasi adalah tahap dieraminya proses pemecahan masalah dalam alam prasadar. Tahap iluminasi adalah tahap munculnya inspirasi atau gagasan-gagasan untuk memecahkan masalah. Tahap verifikasi adalah tahap munculnya aktivitas evaluasi gagasan secara kritis. Proses kegiatan kreatif bagi anak usia dini merupakan sebuah program yang memberikan kesempatan dan tempat untuk
untuk mereka mengekspresikan pikiran, memberikan kesempatan dan ide, perasaan, aksi, dan kemampuan dalam berbagai penggunaan media dan aktivitas. 2. Hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru yang profesional dalam menyusun program pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas siswa dan belajar. A. Menciptakan lingkungan di dalam kelas yang kreatif. 1. Memberikan pemanasan dengan memberikan pertanyaan terbuka dengan menimbulkan minat dan rasa ingin tahu. Yang kedua, pengaruh fisik, yaitu membagi siswa dalam kelompok untuk mengadakan diskusi kelompok. Yang ketiga, kesibukan dalam kelas. Yang keempat, guru sebagai fasilitator. B. Mengajukan dan mengundang pertanyaan. Yang pertama, ada teknik bertanya. Pertanyaan yang merangsang pemikiran kreatif adalah pertanyaan semacam diberikan atau terbuka. Pertanyaan semacam ini membantu siswa mengembangkan keterampilan mengumpulkan fakta, merumuskan hipotesis, dan menguji atau menilai informasi mereka. Metode diskusi. Dalam metode diskusi, para guru dapat menentukan keberhasilan. Guru berperan sebagai fasilitator yang mengenalkan masalah kepada siswa. 3. Metode inquiry discovery. Pendekatan inquiry yaitu pengajuan pertanyaan, penyelidikan, dan discovery yaitu penemuan dalam belajar penting dalam proses pemecahan masalah. Yang keempat, ada metode mengajukan pertanyaan yang menantang, provokatif. C. Memadukan perkembangan kognitif, berpikir, afektif sikap, dan psikomotorik atau perasaan. Dalam rangka membangun manusia seutuhnya, perlu ada keseimbangan antara semua aspek perkembangan, yaitu perkembangan mental intelektual, perkembangan sosial, perkembangan emosi, kehidupan perasaan, dan perkembangan moral. Baik, itu saja materi yang dapat kami sampaikan mengenai tentang konsep kecakapan, kecerdasan, bakat individu, dan kreativitas. Untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi yang akan kami buka via WhatsApp group. Sekian, terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.